introduce my group members. My name is Degra Danda Aditya, number 4. My name is Eka Putri Maulina, number 10. My name is Kiska Iza, number 18. My name is Kapita Kimarani, number 28. Together we are from group 5. We will present about preparation of the accounting cycle for the business using Microsoft Excel. The first material will be explained by Devira. Background, latar belakang. Business activity were a systematic accounting cycle called sales passing for 6,000 rupiah and charging ice for 5,000 rupiah. Will prepare financial report in Microsoft Excel to make financial management easier and more organized. Kegiatan usaha memerlukan siklus akuntansi yang sistematis. Kontul menjual cilok pedas seharga 6.000 dan SKP seharga 5.000 serta menyusun laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel agar pencatatan keuangannya lebih mudah dan teratur. The next material will be explained by Kavita. Okay, on the slide we explain the culinary business founded by 5 partners. This is spicy cilok for 6,000 rupiah and cacing ice for 5,000 rupiah with unique flavor and affordable price. Jadi pada slide ini kami memperkenalkan profil usaha kami yaitu Hortul yang menjual cilok pedas dan es kacang dengan rasa unik dan harga terjangkau. The next material will be explained by Fatima. I will explain chart of account and capital information. The chart of account helps based on business account, while capital information shows the initial investments used for company operation. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar akun dan informasi modal. Daftar akun digunakan untuk mengumpulkan seluruh akun bisnis, sedangkan informasi modal menunjukkan investasi awal yang digunakan untuk operasional perusahaan. The next material will be explained by Lisa. Number 2 is sales invoice and cash receipt evidence. Sales invoice record cash as exception, while cash receipt evidence records all cash received during business activities. Jadi ini yang di sebelah kanan itu ada nota penjualan kita yang kita gunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan tunai. Dan di sini ada bukti kas masuk kita yang kita gunakan untuk mencatat penerimaan kas selama kegiatan usaha kita. Next material will be explained by Eka. Okay, I will explain the purchase invoice and cash payment evidence. Purchase invoice record to cash purchase of goods or material, while cash payment evidence record all company cash expense during business activities. Jadi di sini ada faktur pembelian yang digunakan untuk pencatatan pembelian barang kita secara tunai, dan di sana ada bukti pembayaran tunai yang dilakukan untuk digunakan untuk mencatat pengeluaran tunai di perusahaan selama bisnis. The next material will be explained by Devira. Selanjutnya yaitu bukti memorial. Bukti memorial merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian atau transaksi tertentu. Next, perhitungan HPP. Perhitungan HPP dilakukan untuk mengetahui biaya produksi setiap produk yang dijual. Next, selanjutnya yaitu jurnal harian internal. Jurnal harian internal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi secara kronologis. Next, selanjutnya yaitu rincian penjualan. Rincian penjualan berisi data penjualan produk secara terperinci. Data tersebut mencakup nama customer, jumlah produk, dan total penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kavita. Oke, 8 ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran uang tunai perusahaan. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti kas tunai. Yang ke-9 ada jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dalam akun debit dan kredit. Pencatatan dilakukan secara sistematis sesuai transaksi yang terjadi. Yang ke-10 ada jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan uang tunai perusahaan. Data dicatat berdasarkan bukti kas masuk. Contohnya seperti penjualan.
Yang ke-11 ada kartu persediaan digunakan untuk memantau jumlah keluar masuknya produk. Pencatatan dilakukan agar stok produk dapat diketahui dengan jelas. Materi selanjutnya akan dijelaskan. Ke-12 itu bisa digunakan untuk melakukan transaksi berdasarkan tersebut. Jadi ke-13 itu neraca saldo. Neraca saldo data yang digunakan pada neraca saldo berasal dari satu akun pada bursa. Next, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan akun saldo akun pada periode. Next, kertas kerja. Kertas kerja disusun untuk membantu proses penyusunan pada laporan keuangan. Materi selanjutnya akan diterapkan oleh Rizka. Materi selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan tersebut meliputi A. Laporan laba bersih. Dan ini jumlah likuiditas besar Rp2.851.057. Next, B. Laporan profit sharing. Ini kita bagi rata semua. Per anggota mendapatkan Rp416.213. Next, C. Laporan perubahan ekuitas. Ini modal awal kita ditambah dengan modal akhir. Next, D. Laporan fungsi keuangan untuk total aktiva dan pasiva kita. 2 juta. Rupiah. Next, yang terakhir yaitu laporan arus kas bersih kita Rp2.800.000. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Oke, yang ke-17 ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun nominal pada akhir periode akuntansi. Proses ini dilakukan agar akun dapat digunakan kembali pada awal periode selanjutnya. Next, yang terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan disusun untuk mengetahui saldo akun real setelah jurnal penutup dibuat. Neraca saldo ini digunakan sebagai awal periode selanjutnya. Next, kesimpulan untuk kegiatan kali ini yaitu penyusunan siklus akuntansi pada usaha mikro dilakukan secara sistematis, mulai dari modal awal hingga laporan keuangan. Setiap tahap dalam siklus akuntansi berkaitan sehingga perlu ketelitian dalam proses pendaftaran. Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman mengenai penyusunan laporan keuangan. Next, dan ini ada beberapa dokumentasi kita. Bagus. Teman saya ingin tanya, ini kan jualnya 1 hari? 15 hari. 15 hari. Oke. Dalam 15 hari itu, pernahkah hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu kalian melayani pembeli pertama atau kedua yang kesulitan uang kembali? Pernah? Tidak pernah, karena itu kita kayaknya tidak yang sulit kembali ya Pak. Jadi kita
karena saya juga pegang uang kas, jadi saya bisa menukar uang tersebut ke uang kas. Jadi tidak pernah kesulitan. Tidak pernah kesulitan. Artinya yang kalian jual juga unggul ya 5.000-an. Iya, betul. Andai kan nanti usahamu itu butuh, misalnya kembalian, itu upaya apa yang akan kamu lakukan di saat tutup toko maupun tutup lapak atau buka lapak kembali? Sebelum buka lapak, kita harus memastikan kita punya uang kembalian dulu agar pembeli tidak merasa ribet, pembeli juga senang, oh aku nggak ada kembaliannya nih. Jadi kita harus menukarkan uang itu ke terlebih dahulu untuk membuka. Oke, siap. Gus, jadi kita sebelum perang itu sono susu ya, paling tidak separuh dari omset ya, separuh dari omset, dan itu harus kita sediakan supaya pembeli nggak nunggu kita biar gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk model masing-masing kan ada sama model itu semua berubah tuh modelnya Tidak, cash ada peralatannya juga. Ya, untuk tunainya berapa? masing-masing 90.500. 91.500. Kok nanggung 1.000 pisang. Oke, kemudian peralatan kan ada yang sampai nilainya berapa? 300 ini. Bukan Bu, Oh 100. di informasi yang awal. Rahasia ganjil perusahaan gitu ya. Oh iya, bulan semua dulunya. Jadi oke, buka begini sih. Peralatan itu apa ya? Oh, titik kok ini. Ya, seperti lunas kita. Apa? Contohnya apa? Contohnya misalnya sote, panas, kompor seperti itu. Kompor berarti kamu hitung harganya kompor itu. Iya, Mahal ya? kita pakai 50.000. Kompor itu portable. Ya. Kemudian kamu menentukan harganya dari mana? Bisa lihat di Shopee kan ada gitu. Oh, iya. Tanya orang tua. Tanya siapa? Enggak menentukan harga. Dari kamu. Kita beli bahan terlebih dahulu, kita jumlah semuanya, jadi kita punya HPP-nya. Ya. HPP kan bisa berubah-ubah, tapi kita ambil teratasnya sehingga kita bisa jual. Dapat keuntungan berapa? Kita dapat untuk ciloknya kita 33%. Ambil langsung ambil apa sekian gitu ya? 2.000 jadi 33%. Pokok profesional. Dari Itu 6.000 orang-orang saya 500, saya 500. dari itu HPP kita 4.000, kita jualnya 6.000, jadi itu 35%. Ya, oke. Jelas itu. Kalau cacingnya 66%. Oh gitu, berapa Pak? Terus kedepannya itu kalau usaha makanan itu paling tidak 200% keuntungan. Masalahnya air, betul banyak. Keuntungannya minimal 200%. Minimal saya 66%. Wah, kurang. Harus ini apa? Di atas 100%-nya gitu. Di atas 200. Soalnya kan riskan sekali. Kalau nggak laku, nah itu kan riskan. Mudah-mudahan laku lah. Jadi Mudah-mudahan laku. kan harus apa yang terjelek itu harus kita pikirkan. Ya. Cukup ya. Saya tambah sedikit. Iya, Mbak. Oke, dari siklus akuntansi misalkan ya kan tadi ada jurnal dan sebagainya. Kalau misalkan di kan ini perusahaan kalian dagang ya. Kalau misalkan tidak ada dimasukkan ke jurnal khusus, hanya jurnal umum saja. Kira-kira Oh iya. bagaimana? Apakah tetap bisa dilakukan sampai ke laporan keuangan ataukah ada kesulitan atau gimana menurut kalian? Iya, Bisa, tetapi ada kesulitan Bu, karena banyak sekali transaksinya kan Bu. Apalagi kita 15 hari. Iya. Jadi memang harus dibuat jurnal khusus kan? Apakah cukup hanya jurnal umum saja? Harus dibuat jurnal khusus karena itu juga akan membantu kita dalam pekerjaannya. Kita aja dipakai jurnal khusus harus butuh ketelitian. Apalagi kita memakai jurnal umum. Enggak langsung jawab berarti. Oke, menurut saya ini tambahan sebentar ya. Untuk mengambil
Nah, ketika kalian ada teman jualan, itu kira-kira harga jual yang kalian peroleh itu dari mana? Harga jual atau kan di situ kan ada kolomnya harus KTP ini. Nah, lihat di jurnal khusus penerimaan kasus. Nah itu persediaan kalian persediaannya dari jurnal umum ataukah dari kartu persediaan? Dari jurnal umum yang jurnal umumnya baru persediaan. Karena awalnya kan kita beli kan perlengkapan, terus habis itu kita olah, kita jurnal ke jurnal umum, jadinya persediaan barang-barang sama dengan perlengkapan. Itu kan kalau persediaannya kejual habis keluar, kemudian kita jelas tuh gak ngerti sing nakoni. persediaannya dari kartu persediaan apakah kalian Penjelasan harus saya bahasa Inggris terus jawab Mas kok dari semester ini ada peningkatan? Tak apa sih? iya jurnal itu pengeluaran kalian. Kelas banyak misalnya. Penyalurannya dari mana? Kartu persediaan. Jangan lupa ya, jadi sumbernya dari kartu persediaan. Ya sudah. Bisa dulu. Presentation about operation of the accounting cycle for the business output business using Microsoft Excel. And on behalf of my group, I would like to thank you for your kind attention. And we hope our explanation has been clear and useful. Wassalamualaikum.